Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Danika, sudah cukup terbiasa kita dalam beberapa perdagangan terakhir indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak ke zona hijau, bahkan mencoba mendekati ke level 7.300-an Pak. Tapi di awal pekan ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah. Namun level 7.200-an masih mampu dipertahankan. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, menurut saya pelemahan untuk hari ini wajar ya, karena sudah dari tanggal 20 Juni kemarin itu sudah rally ya sampai hari Jumat kemarin. Jadi wajar saja kalau memang sedang ada ini ya, sedang ada aksi profit taking ya. Untuk kedepannya IHSG ini sepertinya akan bergerak lebih ke arah bearish ya untuk jangka pendek ya, karena dalam dalam time frame chart 30 menit juga ini sudah ada membentuk ini ya pattern head and shoulders, yang berarti ini dia sedang ada reversal ya. Kira-kira besok itu akan menguji supportnya di level 7.200-an. Kalau misalnya bisa breakdown dari itu, bisa mencapai level 7.151 ya. Itu sih untuk IHSG ya. Hari ini juga dia membentuk pattern candle bullish, bearish engulfing, itu menunjukkan kemungkinan besar besok akan koreksi. Baik, dari pandangan Anda Pak Danika, apakah indeks harga saham gabungan punya alur tersendiri Pak, ketika dari beberapa bursa global Asia rata-rata kebanyakan merespon positif ini peluang The Fed memangkas suku bunga acuan di tahun ini, mengingat beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat melambat, meskipun di pekan ini masih menunggu pidato Jerome Powell ataupun juga data inflasi dari Amerika Serikat? Sebenarnya ini ya inline apa enggak, sebenarnya inline ya, karena memang sudah ekspektasi pasar sudah terlihat, sudah tercermin, udah price in dari akhir Juni kemarin ya, sehingga sekarang juga foreign inflow sudah semakin besar ya, apalagi karena setelah MSCI kemarin IHSG itu skornya overweight, asing banyak keluar, jadi tekanan jual cukup besar ya, dan sekarang juga balik lagi setelah keluar data ya, sudah pasti sudah kemungkinan besar the Fed itu bulan September ya, berdasarkan CME Fed Watch itu sudah 69% akan menurunkan suku bunganya. Jadi asing sudah mulai masuk kembali ya, dan sekarang emang ya lagi profit taking setelah naik tinggi. Oke, ada peluang tadi ke 7150 untuk indeks harga saham gabungan akan berusaha bangkit kembali untuk ke 73, begitu analisisnya Pak Danika, seiring juga nanti rilis kinerja dari perbankan di kuartal kedua di 2024. Iya benar. Ini hanya koreksi sehat ya, ibaratnya koreksi sehat. Dan untuk perbankan juga, misalnya Bank BMRI, lalu BBRI itu sudah mulai kemarin itu sudah murah banget ya, ibarat sudah terdiskon harganya, asing juga sudah mulai banyak inflow. Jadi yang pertama akan naik itu biasanya banking, dan BMRI terutama ini dia sudah terlihat mau membentuk double bottom, jadi sudah mau reversal ya. Jadi karena banking kira-kira sudah mulai naik nih, sudah mulai mau naik, antisipasi naik, IHSG pun kemungkinan besar akan ikut terangkat juga seperti itu, menuju ke 7.300. Baik, kita mau ke perbankan terlebih dahulu Pak Danika. Ada BMRI Pak, hari ini koreksinya cukup dalam di 3,11%.
kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan cukup besar, 6.225 ini. Kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek. Bapak Victor dari Malang menanyakan BMRI punya di harga 6.300, apakah masih bisa di hold? Kita ke teknikal terlebih dahulu. Untuk koreksi dalam yang terjadi hari ini masih koreksi yang wajar untuk BMRI dan momentum kembali untuk masuk pada Nika. Wajar Pak ya, ini dia memang sudah berada di resisten, kemarin sudah mau berusaha breakout tapi sepertinya tidak jadi, dan hari ini dia volumenya juga nggak begitu besar ya untuk candle bearishnya, jadi masih ada kemungkinan untuk bisa naik lagi ya, terutama kalau misalnya dia kembali misalnya ke level 6.100 itu bisa di buy ya, ini ibaratnya buy on retracement. Ini dia sudah mau membentuk double bottom ya, dengan neckline-nya itu di level 6.350, jadi bisa di hold aja. Kalau rekomendasi saya sesuai dengan nanti rekomendasi saya yang akan saya berikan, itu ada BMRI juga ya, kalau misalnya bisa tembus 6.350 itu bisa buy lebih banyak lagi. Dengan target pertama di resisten di atas itu ada di 6.675. Lalu kalau bisa breakout dari itu bisa sampai level 7.000. Seperti itu Pak. Baik, tadi Pak Victor di Malang 6.300 di hold saja atau disarankan averaging down ketika menyentuh ke 6.100-an pada Nika? Bisa averaging down, tapi bisa lihat dulu setelah apakah dia mantul di 6.100-an ya. Okay. Kalau misalnya dia tidak mantul itu bisa di hold aja, nanti bisa di level di bawah lagi untuk averaging down nih. Baik, di hold saja tidak melakukan averaging down tidak masalah dengan beberapa target yang Anda sebutkan tadi hingga ke 6.600-an? Betul. Baik. Analisis untuk BMRI yang hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Victor yang ada di Malang, Jawa Timur, untuk BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari perbankan big cap pada Nika, hari ini beberapa saham di sektor barang baku juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Pak, BRPT tadi sempat melemah di atas 9% meskipun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas, tapi masih cukup dalam di atas 8% di 1120. Dan kebetulan juga ada beberapa penanya masuk ini menanyakan BRPT Pak Danika. Yang pertama ada Adika dari Brebes. Terima kasih juga sudah bergabung. Saham BRPT apakah bisa buy di level sekarang? Bisa dijelaskan analisisnya? Hari ini koreksi cukup dalam. Kemudian BRPT juga ditanyakan ini oleh Bapak Wimur, support dan resistennya untuk BRPT di tengah koreksi dalam terjadi. Silakan Pak Danika untuk BRPT Pak. Baik, untuk BRPT hari ini dia baru breakdown support ya di level 1160 tadi ya, ini sudah lewat. Menuju support berikutnya di level 1060. Nanti kalau misalnya mencapai level itu baru bisa kira-kira kalau misalnya ada yang nyangkut bisa averaging down. Tapi kalau misalnya kalau bisa tembus dari level itu 1060 itu hati-hati juga ya. Nanti bisa buy di support lagi di bawahnya di level 950 ya. Untuk sekarang sepertinya ini hanya koreksi saja ya, bukan menjadi reversal. Yeah. Ini kemarin sempat ada overbought juga, tapi sepertinya enggak. Ini hanya koreksi aja karena volumenya pada saat dia turun itu tidak terlalu besar ya. Jadi bisa positif juga nanti kalau saya. Oke, untuk BRPT penutupan hari ini di 1120, direkomendasikan beli ketika menyentuh di 1060, masih dalam koreksi sehat. Di tengah BRPT hari ini koreksi di atas 8%. Baik, di luar saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pada Nika, yang cukup menarik adalah saham-saham BUMN karya. Ada ADI, PTPP, kemudian juga ada Wika. Hari ini kenaikannya cukup signifikan Pak. Tidak hanya hari ini saja, dalam beberapa pekan terakhir kenaikan saham ini sudah sangat signifikan sekali. Dari sisi sentimen, mereka berusaha untuk memangkas utang, restrukturisasi masih dilakukan, kemudian juga ada beberapa catatan capaian kontrak, ada yang naik, kemudian juga ada yang mengalami penurunan. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham BUMN karya di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah kondisi ini hanya rotasi sektor saja atau memang sudah didukung dari sisi teknikalnya? Kalau misalnya teknikal, secara teknikal sebenarnya emiten-emiten karya itu masih downtrend ya, cuman misalnya Wika itu sudah rendah sekali, jadi
mungkin bisa ekspektasi ada reversal ya, tapi sekarang masih belum ada reversal sebenarnya. Ini masih pergerakan secondary aja, koreksi dari downtrendnya dia ke atas ya. Ini bisa aja terpengaruh oleh ini ya, sentimen dari Pak Jokowi yang kemarin, yang hari ini apa kemarin tuh bilang akan mulai ngantor di IKN itu pada akhir Juli ini ya. Jadi ada ekspektasi dari market akan adanya percepatan pembangunan di IKN ya. Oke. Jadi mudah-mudahan sentimen itu bisa menjadi sebuah ya katalis reversal bagi emiten-emiten karya. Baik, untuk Wika Pak, hari ini menguat di 34,75%. Didukung dari sisi volume tidak? Rawan profit taking untuk Wika? Wika ini dia ini ya sepertinya masih bisa naik ya, masih bisa naik. Volumenya belum masih belum begitu besar sebenarnya, walaupun dibanding kenaikan pada awal ini ya, pada awal reversalnya Juli tanggal 1 kemarin masih bisa naik kira-kira sampai level 230-an sih. 230-an sampai level 250 mungkin area situ ya. Baik. Kalau Wika. PTPP singkat saja Pak Danika. Untuk PTPP ini dia sudah ketemu dengan resistennya di level 400 ya. Kalau misalnya dia bisa stay di atas itu mungkin bisa naik lagi ke level 460-an seperti itu, Pak. Baik, terakhir untuk Adi. Untuk Adi masih sama sebenarnya kayak Wika ya tadi ya. Ini dia masih bisa ada kesempatan naik sampai level kira-kira 282. Baik. Kita lihat apakah dia bisa tembus apa enggak. Kalau bisa tembus kira-kira sampai level 306. Oke, analisis dari beberapa saham BUMN karya yang hari ini melejit pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan